Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Syekh Al-Zaitun beserta keluarga besar, yang terhormat Ketua Yayasan Indonesia Bapak Rektor, juga seluruh hadirin yang saya kasihi, mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Tapi ada dari rektor, mahasiswa, siswa, bahkan beberapa saudara-saudari kita dari petani, kalau tidak salah ya tadi. Ini pertama kali saya berdiri di hadapan sekian banyak peserta seminar atau ceramah. Biasanya kalau saya bicara pesertanya tidak sebanyak ini, dan yang hadir sangat bervariasi dari SD sampai universitas, sehingga saya berusaha sebaik mungkin agar yang saya sampaikan bisa sampai pesannya ke seluruh yang hadir. Tentu seperti yang diperkenalkan tadi, saya bukanlah ahli pendidikan, saya hanya bagian kecil dari pelaku pendidikan. Namun tentu saya juga senang sekali belajar tentang transformasi pendidikan, khususnya untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045, yang tidak terasa tinggal 20 tahun lagi ya Bapak Ibu ya. 20 tahun itu cepat sekali, saya masih ingat sekali tahun 2005 itu ya rasanya baru kemarin ya, nanti tiba-tiba 20 tahun ke depan sudah sampai. 2005 itu yang saya ingat, tahun sebelumnya ada gempa besar di Aceh, Bapak Ibu ya. Tahun berikutnya 2006 ada gempa yang mengguncang Bantul, Jogja ya. Rasanya baru kemarin, tetapi itu sudah 20 tahun yang lalu. Jadi rasanya 20 tahun ke depan Indonesia Emas tahun 2045 akan datang dengan sangat segera. Jadi apresiasi yang setinggi-tingginya untuk panitia keluarga besar Al-Zaitun yang mengadakan acara dengan topik menuju transformasi revolusioner, tidak hanya sekedar transformasi tetapi yang revolusioner, pendidikan berasrama. Saya tadi sempat keliling sebentar melihat tempat Al-Zaitun yang luar biasa, kompleks ini ya, dan pendidikannya sangat terstruktur dengan baik sekali. Jadi sebenarnya saya datang bukan untuk ceramah Bapak Ibu, tapi saya datang untuk belajar karena yang ada di sini merupakan contoh yang menurut saya luar biasa, terintegrasi dengan sangat baik dari sejak PAUD sampai universitas. Bahkan tadi saya lihat roadmap-nya usia 25 itu sudah doktor. Dan adik-adik yang belum 25 ini berkesempatan, apalagi yang masih SD, untuk pada usia 25 nanti bisa menjadi seorang doktor. Saya menyiapkan slide sedikit. Tentang transformasi pendidikan, tentu pertama-tama saya mengaturkan terima kasih yang tingginya untuk undangan ini. Saya sebenarnya agak kaget waktu ditelepon Pak Rifak, Dr. Rifak ini rekan kolega kami di Pusat Studi Gempa Nasional. Beliau tulang punggungnya Pusgen ya, disingkat Pusgen. Dan waktu ditelepon Pak Rifak, jawaban saya hanya satu, siap begitu ya Pak Rifak. Padahal bicara apa saya juga masih belajar soal transformasi pendidikan. Namun
Saya punya pengalaman yang minimum bisa saya bagikan di sini, barangkali bisa menjadi inspirasi atau pendorong semangat buat adik-adik yang sedang belajar. Nah, itu potret saya waktu kecil, adik-adik ya. Sejak SD, SMP, SMA, saya lahir di Karanganyar, Surakarta. Tadi Syekh Al-Zaitun menanyakan ke saya lahir tahun berapa, saya lahir tahun 62 Bapak Ibu, jadi sudah usia 62 juga lebih bahkan. Dan saya dipanggil dengan nama panggilan Ilik, Ilik itu nama panggilan saya Bapak Ibu, jadi boleh panggil saya Ilik karena di kampus anak-anak selalu panggil saya Ilik mahasiswa, padahal itu dari kata cilik yang artinya kecil ya. Sekarang udah enggak kecil ya saya Bapak Ibu, tapi masih dipanggil Ilik. Itu potret waktu lulus ITB, terus tahun 90 saya mendapatkan beasiswa untuk belajar ke Jepang, itu di Kyoto University tahun 90, komputernya masih seperti itu Bapak Ibu ya, masih kuno sekali. Tahun 94 saya mendapatkan beasiswa untuk ke Australian National University di Canberra. Tahun ketiga profesor saya pindah ke Massachusetts Institute of Technology sehingga saya dibawa ke sana, tadi potretnya pas di MIT. Nah, kalau dilihat penghargaan yang pernah saya terima sebenarnya memang lebih cocok saya sebagai scientist, tadi sudah disebutkan beberapa, tapi saya selalu ingat tahun 2007 itu pada minggu yang sama Bapak Ibu saya mendapatkan SK Guru Besar. Dan pada minggu yang sama itu saya mendapatkan Habibie Award. Rasanya waktu jalan itu melayang Bapak Ibu ya. Pada minggu yang sama mendapatkan dua hal yang saya impikan saja tidak begitu ya. Hadiahnya dalam US dollar sampai sekarang masih saya simpan Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini tema yang diberikan oleh panitia yang menurut saya sangat luar biasa dalam menyongsong Indonesia modern di abad ke-21 ini, yang di tahun ini kita akan berusia 80 tahun. Tadi saya senang sekali Indonesia Raya dinyanyikan lengkap ya, 3 stansa. Karena stansa kedua, ketiga itu tidak kalah isinya dibandingkan stansa pertama ya. Indonesia yang suci, Indonesia yang tepatnya, permai atau apa ya, luar biasa. Jadi itulah Indonesia kita Bapak Ibu. Lanjut. Nah, saya mencoba belajar untuk transformasi itu apa yang diperlukan. Tentu transformasi tanpa SDM yang kuat ibarat kapal tanpa nahkoda Bapak Ibu ya. Jadi sistem memang perlu, tetapi sistem kalau tidak dinahkodai oleh ahlinya ya seperti kapal yang terumbang-ambing. Pendidikan bukan hanya soal akademik, tapi pembentukan akal, adab, dan akhlak. Tentunya Bapak Ibu jauh lebih paham daripada saya soal hal ini, karena saya lebih banyak berkecimpung pendidikan tentang hal-hal akademik, tetapi tentu saya sangat menjunjung tinggi ya, adab dan akhlak, dan saya lihat waktu belajar di luar negeri pun meskipun mereka kebanyakan orang-orang agnostik tetapi peradabannya tinggi, demikian juga akhlaknya. Saya masih ingat sekali profesor saya yang pindah ke MIT itu yang menginspirasi saya sampai sekarang. Kalau di MIT itu untuk masuk program doktor itu ada qualifying exams, Bapak Ibu adik-adik ya, ujian untuk masuk doktor. Itu rata-rata 20 sampai 30 mahasiswa gagal. Tapi profesor saya bilang ke saya,
kalau saya menerima mahasiswa, saya tidak mau mahasiswa saya gagal. Jadi sampai sekarang nggak ada bimbingan profesor saya itu yang gagal. Termasuk saya yang dari Karanganyar tadi, karena dapat pembimbing yang sangat care, akhirnya saya dapat menyelesaikan studi saya, dan itu yang menjadi spirit saya. Kalau saya membimbing mahasiswa, saya tidak mau mahasiswa saya gagal, karena contoh dari profesor saya tadi. Fokus pada integrasi ilmu, iman, dan maaf mata saya agak susah, dan karakter. Mohon izin saya baca dari HP saya saja karena saya punya slide-nya. Mata saya minus Bapak Ibu, jadi kalau agak jauh, agak kabur. Nah, itu integrasi itu tentu sangat penting ya. Mohon maaf, saya buka dulu slide saya. Ya. Ya, wah ada. Terima kasih banyak, luar biasa ini panitia. Sudah ada print hasil dari Pak Ali. Jadi fokus pada integrasi ilmu, iman, dan karakter. Dan kembangkan peserta didik sebagai pemimpin yang berpikir kritis, berempati, dan mampu hidup dalam kompleksitas dunia global. Nah, tadi kalau saya flashback ke waktu kecil, saya belajar mulai mulai dari TK itu di Karanganyar. Saya ingat sampai SMP itu baru ada listrik, Bapak Ibu, adik-adik yang di sini bersyukur ya, sejak lahir sudah ada listrik, bahkan jauh dari orang tua bisa berkomunikasi lewat WhatsApp atau yang lain ya, email. Waktu saya kecil tidak seperti itu. Tetapi ada hal yang identik yang saya rasakan waktu belajar di Karanganyar, di ITB, di Kyoto, Jepang, di Australia, bahkan di Amerika. Itu yang namanya pendidikan itu intinya belajar berpikir, Bapak Ibu ya. Sejak kecil kita diajari untuk berpikir, learn to think ya, dan learn to solve problems. Sebenarnya itu dari dulu, sekarang, dan saya yakin waktu Indonesia Emas, Indonesia pasca Indonesia Emas, pendidikan itu pada dasarnya itu learning to think dan learning to solve problems. Kalau dua hal ini diajarkan dengan baik, insya Allah semua akan baik, Bapak Ibu ya. Memang teknologi terus berkembang, berubah ya. Tools pengajaran akan terus berubah. Tetapi saya tetap sangat menghargai yang diajarkan guru-guru saya waktu SD ya, mulai berhitung. Dulu belum ada matematika adik-adik ya. Dulu mata pelajarannya itu berhitung begitu. Berhitung, setelah diajari, dites begitu kan, dikasih soal. Nah, sebenarnya itu kita berlatih tentang problem solving ya. Tentu dengan tingkatannya berpikirnya harus semakin kritis ya. Kita harus skeptikal ya. Tidak mudah termakan hoax begitu ya. Karena tidak sedikit yang namanya guru besar pun kadang saya terkaget-kaget juga seperti ini kok di forward sama beliau ya, karena jelas-jelas hoax misalnya ya. Jadi belajar kritis ya, critical thinking itu sangat penting dan sedini mungkin diajarkan, itu menjadi fondasi yang sangat kuat. Ya, jadi kembangkan peserta didik ini menjadi calon pemimpin ke depan Bapak Ibu ya. Di sini banyak Bapak Ibu, guru, dosen,
Karena tahun 2045 yang akan memimpin ya adik-adik kita ini. Kalau saya nanti ya kalau boleh menikmati Indonesia emas tentu sangat bersyukur, dan tugas kita untuk menghantar anak didik kita untuk memimpin Indonesia dengan lebih baik lagi. Ya, ini sudah slide berikutnya. Dari institusi kaku ke ekosistem belajar yang fleksibel. Nah, ini kok pas sekali waktu saya datang ke Kompleks Al Zaitun ini, sebenarnya ekosistem belajar fleksibel sudah ada di sini, begitu Bapak Ibu. Jadi saya nggak perlu melanjutkan bagian ini sebenarnya. Namun kalaupun saya lanjutkan, sebenarnya ini pesan untuk saya sendiri juga Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan bukan hanya di kelas, tapi dalam seluruh pengalaman hidup di luar kelas itu bahkan sangat amat penting. Sekolah atau asrama, tepat sekali di sini pendidikan berasrama ya, sebagai ekosistem yang hidup, itu ya memang pendidikan yang holistik mestinya seperti itu Bapak Ibu ya. Guru, dosen, siswa, mahasiswa, kebun, ya, teknologi, semua jadi bagian dari pembelajaran kita. Waktu di Kyoto, waktu di Australia, saya dulu tinggal di asrama Bapak Ibu. Jadi saya merasakan bagaimana tinggal di asrama. Jika waktu bisa dimundurkan lagi, saya ingin sejak kecil saya di asrama Bapak Ibu ya. Tetapi tidak apa-apa, adik-adik sekarang mempunyai kesempatan untuk tinggal di asrama, manfaatkan. Karena tinggal di asrama kita tentu banyak belajar, manfaatnya banyak sekali ya, manfaatnya banyak sekali. Meskipun waktu saya di Australia ada cerita kurang baiknya Bapak Ibu ya, intermezzo. Jadi di asrama Australian National University itu kita punya kamar masing-masing, tetapi dapurnya bersama, kulkasnya bersama. Nah, itu saya pernah mengalami hal yang kurang baik. Waktu Minggu pagi seperti ini, saya ke dapur, loh susu saya kok udah nggak ada, terus jus saya kok nggak ada, begitu ya. Rupanya ada yang mengambil kalau weekend itu di sana. Ya mahasiswa ada yang mabuk-mabuk juga Bapak Ibu, masuk ke dapur-dapur mahasiswa mengambil yang ada di situ. Ya itu pengalaman nggak baik, tetapi pengalaman baiknya banyak Bapak Ibu ya. Tapi ada teman saya intermezzo tapi terjadi dari Indonesia sebelah sana ya, mengalami hal seperti saya. Setelah itu nggak pernah beli susu sama jus katanya, tinggal keliling ngambilin yang lain, punya orang lain. Ya itu pelajaran yang nggak baik. Ya. Dan saya jadi ingat waktu SD saya itu kalau ke sekolah jalan kaki Bapak Ibu 1 kilo. Saya pikir dengan area yang luas ini asrama ke kelas tadi cukup jauh ya, menurut saya itu bagus ya. Belum lagi setiap minggu pagi saya dengar ada OKK tadi ya, luar biasa. Kalau kaki kita kuat, ini semua badan kita kuat Bapak Ibu ya. Saya itu sekarang seminggu 3 kali main pingpong. Saya pikir pingpong itu kan tangannya yang bergerak Bapak Ibu ya. Setelah saya ikut serius pakai pelatih, ternyata awalnya dari kaki dulu Bapak Ibu ya. Kuda-kuda harus betul, habis mukul bebannya pindah ke kaki kiri. Jadi memang kaki benar sekali dilatih Bapak Ibu, itu mulainya dari sana. Dan dukungan untuk belajar anytime, anywhere, memanfaatkan ruang digital dan kehidupan nyata, ini bagian dari ekosistem pembelajaran yang kita perlukan, dan adik-adik di sini bersyukur ya sudah mendapatkan ekosistem pembelajaran seperti ini.
Luar biasa, tepuk tangan buat Kompleks Al Zaitun. Ya, dengan Syekh Al Zaitun pemikirannya sangat maju ke depan. Berikutnya kurikulum kontekstual dan berbasis proyek. Ya, proyek ini bukan seperti Pak Rifak sering meroyek ya Pak ya. Tapi ya itu bagus juga Pak Rifak. Namun relevansi bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, terus doronglah project based learning, ini maksudnya ya. Project based learning. Saya dengar di sini mengingatkan saya waktu saya SD dulu. Saya SD dulu ada hari-hari kami harus turun ke sawah Bapak Ibu ya. Menginjak-injak tanah yang harus atau akan ditanam padi. Dan pada waktunya tanah sudah siap ditanam, saya bersama teman-teman itu menanam padi. Pada waktunya padi bisa dipanen, kami memanen, terus kami menikmati padi itu untuk dimasak di kampus, memakan padi yang kita beli, beras yang kita beli, dan beras yang padinya kita tanam sendiri rasanya beda sekali ya, karena dengan cucuran keringat yang luar biasa itu rasanya jadi enak sekali Bapak Ibu. Ini juga sudah dilakukan di Al Zaitun, luar biasa sekali. Tumbuhkan kemandirian berpikir dan problem solving sejak dini. Nah ini tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi esensi dari education, pendidikan, tidak hanya sekedar pembelajaran, itu learning to think dan learning to solve problems. Mulai dari yang kecil dulu sampai nanti tidak terasa secara bertahap menyelesaikan masalah yang besar pun adik-adik kita sudah disiapkan dengan baik. Selanjutnya pendidikan sebagai kekuatan peradaban. Nah, saya pikir ini sudah sangat jelas ya, negara-negara yang lebih maju duluan dari kita karena memang pendidikan mereka jauh lebih maju duluan dari kita. Indonesia belum ada seperti Cambridge, Oxford itu ya, sudah hampir 1000 tahun Bapak Ibu ya. Kalau ITB kemarin 2-3 tahun yang lalu ya, ITB kan 1920, jadi tahun 2020 pas COVID merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Wah, kita sudah merasa cukup panjang sejarahnya. Waktu saya ke Cambridge, ke Oxford itu berdiri di abad-abad ke-11 Bapak Ibu ya, abad 12 sudah ada. Jadi memang kita tertinggal jauh, tetapi tentunya tidak mengecilkan hati kita kejar ketinggalan kita dengan pendidikan yang tidak hanya mencetak lulusan, tapi mengangkat derajat anak didik, keluarga, dan tentunya bangsa, Bapak Ibu ya. Dan ini terus digalakkan di negeri kita sekarang. Pendidikan harus berakar pada nilai-nilai luhur keindonesiaan dan spiritualitas ya. Tadi saya senang sekali Indonesia Raya dinyanyikan secara lengkap begitu ya. Meskipun karena jarang dinyanyikan, bait kedua dan ketiga saya enggak hafal. Tetapi tadi saya baca, saya dengar isinya luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai luhur keindonesiaan dan spiritualitas bangsa ini sebenarnya sangat tinggi. Sayang kalau tergerus oleh perkembangan zaman. Kita harus dalam hal ini back to basic, dalam hal positif tentunya Bapak Ibu ya. Bangun jiwa nasionalis dan inovatif pada generasi baru. Ya, inovasi perlu ditekankan kepada adik-adik sejak dini, karena dengan kreativitas banyak masalah di sekitar kita bisa diatasi dengan lebih mudah.
Peran guru sekarang ini berubah Bapak Ibu ya, dari pengajar menjadi ke pembimbing perjalanan anak-anak didik kita. Guru bukan hanya mengajar, tapi menemani proses tumbuh kembang peserta didik. Di sini lagi-lagi di Al Zaitun ini yang telah diciptakan. Saya dengar dari Pak Hafidz kemarin ya, sebagai guru, ya tinggal di tempat ini bersama murid 24 jam, ya sebulan cuti berapa hari Pak Hafidz? 3 hari ya, kalau tidak salah ya, Pali ya, luar biasa. Jadi selalu beserta anak-anak didik. Ini hal yang tentunya luar biasa dalam proses pertumbuhan anak-anak peserta didik. Guru menjadi coach, fasilitator, dan role model hidup. Ya. Kalau di Karanganyar dulu waktu saya kecil selalu ingat guru itu digugu lan ditiru. Ya, tahu ya adik-adik ya. Jadi guru digugu lan ditiru. Nah, jadi memang menjadi guru tidak mudah ya, karena harus menjadi role model untuk anak didiknya, tetapi tentunya itulah panggilan guru. Perlunya investasi besar pada pengembangan profesionalisme guru dan dosen, ini juga tidak kalah penting ya. Jadi pendidikan memang investasi Bapak Ibu ya, tapi investasi yang menurut saya sangat prioritas Bapak Ibu ya. Kalau suatu bangsa tidak memprioritaskan hal ini, tentu bangsa itu akan tertinggal. Saya pernah belajar di Jepang 4 tahun, Bapak Ibu pasti pernah dengar cerita bagaimana Kaisar Hirohito waktu kalah perang, Hiroshima dan Nagasaki dibom. Itu setelah menyerah yang ditanya apa Bapak Ibu? Masih ada guru yang tersisa enggak? Ya, yang ditanyakan yang tersisa ada enggak itu guru-guru? Dan mereka lah ya. Guru itu dalam bahasa Jepangnya sensei, ya. Sensei kanjinya itu saya masih ingat, artinya lahir duluan. Jadi sensei, para guru ini yang lahir duluan ini tentunya memang mendapatkan tugas mulia untuk mendampingi, mendidik adik-adik peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Investasi besar, ya, tetapi investasi yang sangat amat penting menurut saya. Transformasi infrastruktur, ini hanya satu item saya tulis di sana, tetapi pengalaman COVID, Bapak Ibu ya, mengubah pola belajar kita, bahkan pola kerja kita dengan sangat luar biasa. Setelah pandemi, bukannya kita tambah sibuk seperti dulu ya Bapak Ibu, tetapi tambah amat sibuk menurut saya. Sering rapat dengan Pak Rifak dan teman-teman ini mulai 7:30 malam, begitu ya Pak Rifak ya, sampai 9:30 malam, hampir setiap minggu itu Bapak Ibu ya. Jadi malah semakin banyak yang bisa kita kerjakan dengan adanya Zoom ya, akses internet, literasi digital yang memadai, ini tentunya sangat perlu dikedepankan kepada anak didik kita. Nah, memang guru dosen ini sudah menjadi bagian kita Bapak Ibu ya, untuk terus belajar. Lifelong learning harus dimulai dari para guru dan dosen Bapak Ibu ya. Sekarang teknologi terus berkembang, itu semuanya tentunya tools yang sangat baik. AI, Artificial Intelligence, begitu berkembang dengan cepatnya Bapak Ibu ya, itu jangan dimusuhi ya,
tetapi gunakan sebagai tool, belajar sebaik-baiknya tentang AI. Tadi ada 3 dokter AI dari ITB ya, luar biasa IT. Karena kalau kita tidak memanfaatkan itu, kita kalah dengan yang memanfaatkan pasti ya Bapak Ibu ya. Tapi memanfaatkan dalam arti positif. Saya kebetulan banyak membimbing mahasiswa S3, itu kalau di ITB harus menghasilkan paper di jurnal internasional. Kalau dulu rasanya repot, tulisan mahasiswa itu harus kami edit satu persatu begitu ya. Sekarang saya heran, loh bahasa Inggris mahasiswa sekarang bagus-bagus begitu ya. Mahasiswa saya senyum-senyum Bapak Ibu ya. Kan ada ChatGPT Pak. Ya kan ada softwarenya macam-macam. Gemini Pak, ada apa begitu ya. Tidak masalah Bapak Ibu, asal jangan menyuruh ChatGPT buat paper kita ya. Kita tetap melakukan riset, kita menulis paper kita bahwa diperbaiki dengan tools yang ada itu baik saja. Itu editor jurnal tidak akan komplain. Bahkan kalau pakai ChatGPT yang resmi, yang berbayar, itu nanti bisa submit sertifikat yang dikeluarkan oleh ChatGPT ke jurnalnya. Memang ini di proofread oleh AI, boleh itu Bapak Ibu ya. Yang nggak boleh minta papernya dari awal dibuatin oleh ChatGPT ya. Jadi silahkan itu dimanfaatkan ya. Saya sendiri sering sekali memanfaatkannya. Bahkan untuk seminar seperti ini yang ada di memori saya itu terlalu sedikit. Kalau saya ketik di ChatGPT, hal-hal yang saya pernah tahu, saya lupa, muncul semua itu Bapak Ibu ya. ChatGPT memorinya AI itu kan luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi itu silahkan dimanfaatkan dengan bijaksana. Pendidikan harus punya visi jangka panjang. Memang untuk transformasi revolusioner pendidikan ini hal yang sangat amat penting. Visi jangka panjang pendidikan tentu harus jelas Bapak Ibu ya. Jangan hanya mengejar nilai hari ini, tapi membentuk pemimpin masa depan. Saya kebetulan sejak kuliah dan sampai sekarang tinggal di Bandung. Sebenarnya melihat perkembangan di kota prihatin Bapak Ibu ya. Anak-anak sejak SD, SMP, SMA, sekolah dari pagi sampai siang, pulang oleh orang tuanya harus les tambahan begitu ya. Kalau les tambahannya, les piano, gitar ya senang, menyenangkan ya. Ini les tambahan pelajaran di sekolah tadi. Dalam hati saya tadi anak-anak di sekolah belajar apa ya, pulang-pulang kok harus masih belajar matematik, fisika begitu ya. Nah itu bagi saya pribadi keprihatinan. Keprihatinan ini semakin meninggi, bahkan mahasiswa di ITB pun ada yang les ke kakak kelasnya Bapak Ibu ya. Loh mahasiswa kok les begitu ya Bapak Ibu. Terus kapan mandirinya begitu ya. Yang lebih tepat adalah belajar kelompok Bapak Ibu ya. Atau universitas memang menyediakan tutor, jadi tutorial itu hal yang baik. Jadi tidak ada siswa yang left behind. Jadi kalau di luar negeri kuliah lebih mudah, kenapa Bapak Ibu? Pengalaman saya kalau di kelas saya nggak ngerti begitu ya, keluar dari kelas tinggal datang ke asisten dosen ya, asistennya akan menjelaskan dengan sangat detail. Jadi di kelas saya nggak ngerti, di luar kelas saya bisa tanya ke asisten, dan asistensi itu yang menyebabkan saya jauh lebih mengerti daripada hanya di kelas, Bapak Ibu.
Siapkan anak-anak untuk dunia yang belum kita kenal dengan baik, seperti tadi ya, AI, perubahan iklim, ya di sini contoh yang sangat bagus penghijauannya ya, sangat bagus. Saya senang Bandung tahun awal 80-an ya, waktu itu Jalan Pastur itu Bapak Ibu banyak pohon-pohon tinggi yang bagus sekali ya, ikon Bandung. Sekarang pohonnya jadi beton Bapak Ibu ya, beton-beton untuk lewat jalan layang ya Pak Rifak ya. Jadi ini sekali lagi secara langsung Kompleks Al Zaitun ini memberikan contoh bagaimana kita menyadari pentingnya isu perubahan iklim. Ya, bayangkan kalau suhu naik terus begitu Bapak Ibu ya. Yang sekarang kalau di sini kan nyaman ini tanpa AC, kita bisa pakai jas tidak kepanasan. Kalau kita biarkan semua jadi beton kan akan sangat tidak nyaman dunia ini. Tumbuhkan sense of purpose dan semangat membangun Indonesia dari akar rumput ya. Sense of purpose itu apa Bapak Ibu? Rasanya saya siapkan dalam satu slide sendiri. Tanpa sense of purpose, pendidikan bisa jadi hanya rutinitas seperti tadi. Mengejar nilai, harus les sana sini. Mestinya waktu anak-anak bermain jadi dipakai untuk les tambahan mata pelajaran di sekolah. Mengejar ijazah ya, sehingga banyak isu sekarang ya, ijazah begitu ya. Yang saya senang itu komentar Sujiwo Tejo, itu teman kuliah saya Bapak Ibu, ya kami seangkatan dulu. Saya dulu di ITB pemain voli, kalau saya main voli yang suka kasih semangat dari pinggir lapangan, salah satunya Sujiwo Tejo. Dia bilang di Indonesia ini banyak loh ijazah doktor asli, tetapi palsu. Oh apa ini maksudnya? Ijazah doktornya asli, tapi palsu kata Sujiwo Tejo. Ya artinya kita bisa meraba yang dia maksud Bapak Ibu ya. Jadi karena yang dikejar ijazahnya bukan ya. Mestinya yang dikejar ilmunya, sehingga ijazah itu hanyalah by product ya, produk sampingan saja dari ilmu yang didapatkan. Dengan sense of purpose, siswa belajar dengan motivasi intrinsik dari dalam Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu bisa membantu memberi motivasi kepada adik-adik. Selamat datang. Memberikan motivasi kepada adik-adik sehingga sejak kecil motivasi intrinsik yang dari dalam itu sudah tertanam pada adik-adik kita sehingga belajar dengan penuh sukacita dan tidak karena tekanan. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ali, saya sudah berapa menit ya? Masih banyak. Masih banyak ya. Sekali lagi kalau kita punya sense of purpose, siswa belajar dengan motivasi intrinsik yaitu dari dalam dan bukan karena tekanan atau tuntutan dari luar. Guru mengajar dengan kesungguhan, bukan sekedar menjalankan tugas. Ya. Kalau kita punya sense of purpose, kita menjalankan tugas kita dengan sukacita karena ini panggilan yang mulia. Lulusan tidak hanya dapat bekerja, tapi punya panggilan hidup untuk memperbaiki masyarakat dan bangsanya.
Apa artinya nilai yang bagus kalau hanya berhenti di situ, adik-adik ya? Tentu nilai yang bagus ekspresi hasil dari kerja cerdas adik-adik, namun lebih dari itu kita terpanggil untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Maaf Pak Ali, tidak terasa sudah penutup. Kalau saya terlalu cepat tidak apa-apa karena barangkali di waktu tanya jawabnya bisa lebih lama ya Pak Ali ya, supaya interaksi kita bisa lebih dekat. Penutup, jika ingin melihat Indonesia Emas 2045, lihatlah pendidikan hari ini. Itu pesan singkat saya Bapak Ibu ya. Jika ingin melihat pendidikan hari ini, lihatlah siapa dulu gurunya ya Bapak Ibu ya. Saya senang sekali di sini Bapak Ibu guru terus dilatih untuk mengimprove ya kemampuannya dari waktu ke waktu. Bahkan tadi saya dengar yang bertani di sini pun mesti sekolah ya Bapak Ibu ya, bersamaan SD kalau belum SD, kalau sudah SD bersamaan SMP, SMA dan seterusnya. Bahkan kemarin saya dijemput oleh Pak Alfitz dan Pak Sutrisno, ada Pak Sutrisno, sudah bersamaan SMA dan didorong untuk ke perguruan tinggi, luar biasa sekali. Jadi semua didorong setinggi-tingginya, bahkan Pak Rifak tadi cerita ada putra petani yang sekarang sedang menempuh S3, luar biasa Bapak Ibu, itu hal yang sangat baik tentunya. Dan guru seperti apa yang diperlukan untuk Indonesia Emas ke depan? Saya tadi share bahannya ke Pak Ali karena baru saya siapkan kemarin, tapi kebetulan ada masalah di internet, tidak apa-apa. Guru yang dibutuhkan di Indonesia untuk Indonesia Emas tahun 2045, menurut saya pertama, guru yang visioner dan adaptif Bapak Ibu. Maksudnya apa? Harus bisa melihat tantangan dan peluang masa depan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang sangat cepat Bapak Ibu ya. Guru mesti melek teknologi, ini yang diperlukan ya, menguasai dan memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran. Tadi saya sudah sebutkan literasi digital perlu sekali. Guru yang kolaboratif dan terus mau belajar, lifelong learner ya, membangun jejaring profesional, meningkatkan kompetensinya, dan syukur di Kompleks Al Zaitun ini difasilitasi dengan sangat baik. Guru yang mau mendidik karakter ya, jadi tidak hanya mendidik materi pembelajaran saja, tetapi terlebih lagi karakter. Bukan hanya mengajar pengetahuan, tetapi menjadi teladan. Menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, dan tentunya pendidikan karakter ini sebenarnya harus dikedepankan Bapak Ibu. Saya waktu S2 di Jepang itu memang belajar ilmu eksplorasi migas dan tambang yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Tetapi sebenarnya setelah sekarang 30 tahun lewat itu yang saya rasakan ilmu itu kan terus berkembang Bapak Ibu ya. Yang saya rasakan di Jepang itu pendidikan karakter sangat luar biasa Bapak Ibu. Tidak terasa saya ditransform ya, mengalami transformasi menjadi pribadi yang lebih disiplin dan lebih bekerja dengan giat. Karena apa?
bukan diajarkan oleh sensei atau dosen saya Bapak Ibu, tapi dicontohkan. Mungkin ada di antara kita yang pernah belajar di Jepang, sensei, profesor itu datang pagi-pagi begitu ya. Terus siang kita makan siang bersama di kantin. Malam makan malam bersama dengan sensei dan grup kita di kantin. Setelah itu enggak pulang Bapak Ibu ya. Profesor di sana itu bekerja lagi sampai kira-kira jam 9, jam 10 malam baru pulang ya. Tentu saya kalau melihat sisi negatifnya ya negatif. Saya enggak mau meniru itu ya. Nanti saya pulang jam 10 tiap hari kan enggak dibukain pintu oleh istri saya Bapak Ibu ya. Tetapi yang saya lihat di situ bagaimana dengan pola kerja profesor seperti ini, kami yang hanya mahasiswa masak jam 6 sore pulang begitu Bapak Ibu ya. Akhirnya kebawa belajar sampai malam, dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Waktu saya pindah ke Australia S3 di sana, saya tidak sadar, profesor saya bilang, kamu mahasiswa yang selama ini saya lihat paling rajin katanya. Lah kaget saya Bapak Ibu ya. Padahal itu hal yang biasa yang dikerjakan di Jepang, di Australia menjadi hal yang luar biasa, menjadi anomali. Jadi itu pendidikan karakter sangat penting Bapak Ibu ya. Guru seperti apa lagi yang diperlukan? Guru yang mendorong pemikiran kritis dan kreatif seperti tadi telah disampaikan di depan. Menggeser pendekatan belajar ke eksplorasi dan pemecahan masalah. Ya. Problem solving mesti diajarkan sejak dini dan critical thinking. Guru yang peduli dan berorientasi pada murid, jadi orientasinya kepada murid, learner centered education ya Bapak Ibu ya, LCE. Jadi mengenal potensi unik yang ada di setiap anak didik dan memberi ruang untuk berkembang. Nah inilah kira-kira bayangan saya guru yang diperlukan untuk membangun Indonesia lebih maju, lebih kuat lagi ke depan. Semoga Indonesia tahun 2045 benar-benar menjadi Indonesia emas. Sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih. Nanti ada waktu tanya jawab tentunya. Saya sangat terhormat, merasa terhormat dapat sharing bersama adik-adik, Bapak Ibu di sini. Semoga Al Zaitun ini terus menjadi besar dan dalam banyak hal bahkan menjadi contoh yang baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.